كالنتي وسعت كل شيء. حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد يا الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu kita melakukan ibadah kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa ibadah tersebut tidaklah sama sekali Allah butuh. Walaupun semua makhluk tidak ada yang sholat subuh, dia tetap mulia. Walaupun tidak ada orang yang memujinya, tidak berkurang sedikit pun daripada kemuliaannya. Maka kitalah yang membutuhkan dia. Yakinkan itu di dalam hati kita, masukkan ke dalam hati kita rasa gembira, rasa senang tatkala kita diizinkannya untuk membesarkannya, memuliakannya, menyembahnya. Maka karena kita menyembah zat yang maha mulia, mudah-mudahan kita yang hina ini akan terangkat derajatnya. Yakinkan kalau misalnya kita tidak beribadah kepadanya, kitalah yang rugi, kitalah yang hancur. Maka dengan begitu mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam keistiqomahan. Sebagaimana ayat yang tadi barusan kita baca waktu salat subuh, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi ketika dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kata Allah, apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan kami beriman tapi mereka nggak diuji? Sudah diuji orang-orang sebelum mereka itu, sudah diuji kata Allah. Allah tahu, tetapi mereka belum tahu apakah mereka itu jujur atau tidak terhadap perkataannya itu. Nah, maka kalau misalnya kita jujur terhadap
perkataan kita itu Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, beserta segala aturan-aturan yang sudah ditetapkannya, istiqomah kita, maka malaikat itu berturunan. Tatanazzal, kalau di Quran surah Al-Qadr itu tanazzalul malaikah. Tanazzal, ini tatanazzal, lebih banyak berarti malaikatnya itu. Kalau di Lailatul Qadar saja itu bisa menyempitkan dunia. Ini Al-Qadr itu salah satu maknanya sempit. Maka apalah lagi tatanazzal. Berturunan untuk apa? Motivasi orang tersebut. Dikasihnya dorongan. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru. Lalu kemudian mereka mendapatkan kabar gembira dengan apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang mereka sudah dijanjikan nanti untuk mereka tempati, untuk mereka warisi. Walaupun mereka nggak nyuruh tukang untuk bikin surga tersebut, mereka nggak keluar uang untuk membuat surga tersebut, tapi mereka akan mudah-mudahan mewarisi surga tersebut. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya, diakuinya sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita berharap dengan rahmatnya kita termasuk mudah-mudahan min khiyari ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap dengan rahmat Allah, termasuk di antara umat pilihan, umat terbaiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang tafsir Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke ayat berapa kemarin? Berapa, Dik? Ayat 83 ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan insya Allah sampai ke ayat 89. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89, yaitu doanya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang doanya itu paling banyak di Al-Quran. Dan kalau di Al-Quran itu artinya apa? Kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Allah menurunkan perkataan sebaik-baik perkataan, yaitu apa? Al-Quran. Nah, maka doa yang ada di sana adalah doa yang terbaik. Maka usahakan kita tahu semua, hafal semua doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kita sudah banyak bahas kemarin, dan kita sampai pada doa yang ini. Kemarin kita bahas bahwa Nabi Ibrahim itu sebelum meminta kepada Allah, dia memuji dulu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah yang menciptakanku, lalu kemudian dia memberikanku petunjuk. Allah alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ngasih aku minum, ngasih aku makan, ngasih aku minum. Yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia bilang aku sakit. Bukan kalau dia memberiku sakit, enggak, tapi kalau aku sakit. Jadi yang buruk-buruk itu disandarkan kepada diri sendiri. Sama seperti Nabi Khidir alaihissalam tatkala ngajarin Musa alaihissalam, Sayyidina Musa alaihissalam. Kata dia, "Ammas safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha." Sedangkan kapal yang ada di laut itu punya orang-orang miskin. Fa aradtu an a'ibaha, aku ingin merusaknya, kata Nabi Khidir. Jadi kalau misalnya soal rusak merusak, soal yang buruk itu sandarkan pada diri sendiri, karena kata Allah, ma asabaka min hasanatin fa minallah, yang baik-baik dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, yang buruk-buruk dari dirimu. Maka dia katakan wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, lalu kemudian dialah yang mematikanku lalu kemudian menghidupkan lagi. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin, dialah zat yang aku harapkan nanti mengampuniku di hari pembalasan. Nah, kita sudah bahas detail bagaimana mungkin seorang yang maksum, yang tidak berdosa minta ampun. Nah, kita bahas bahwa ini adalah pengajaran saja kepada umatnya. Jadi Nabi itu maksum, nggak berdosa.
Jadi ketika dia katakan itu, dia ajarkan kita untuk baca itu. Setelah itu baru dia minta, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Kita sudah bahas detailnya ya, tapi kita ulang sedikit saja biar kita ada memori kita terpanggil lagi. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, berikan aku hukma, ilmu, kebijaksanaan. Dan hukma itu disebutnya apa? Kemarin kita quwwatul aqli atau quwwatun nadhariyah, kekuatan akal, kekuatan teori, kekuatan ilmu. Wa alhiqni bis shalihin, kumpulkan aku bersama orang-orang soleh, itu kekuatan amal, quwwatun amaliyah, kekuatan amal. Jadi ilmu saja nggak cukup. Kita disebutnya kalau misalnya beramal soleh tapi kita tidak tahu itu amal soleh atau yang kita nggak punya ilmu, beberapa itu ditolak karena dia beramal bukan tanpa ilmu. Disebut juga hukum itu al-quwwatur ruhaniyah, kekuatan ruhani. Sedangkan walhiqna bis shalihin, amal itu quwwatul jasadiyah, quwwatul badaniyah, kekuatan badan, kekuatan anggota tubuh untuk beramal. Jadi ilmu itu kaitannya sama ruh, sedangkan amal itu lebih kepada anggota tubuh. Maka kalau misalnya orang yang benar adalah orang yang sudah dia punya ilmu, dia beramal dengan amal soleh. Karena ilmu saja nggak cukup. Maka Nabi Ibrahim minta dua-duanya, ngajarin kita, makanya dibaca itu. Terus dia bilang lagi, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang yang setelahku. Kita kemarin sudah bahas tafsirnya itu, bahwa makna pertama Nabi Ibrahim itu, kalau kata di kitab Mafatihul Ghaib Syekh Fakhruddin Ar-Razi, jadi di sana menurut beliau itu ada 3 maknanya. Itu kemarin sudah kita bahas detailnya. Yang pertama, Nabi Ibrahim minta namanya itu diharumkan setelah dia meninggal. Itu yang pertama. Jadi kalau gajah mati, kemarin kita bahas meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Itu makna yang pertama, namanya harum. Yang kedua, dia minta maknanya itu, takwilnya itu, tafsirnya itu adalah dia minta bahwasanya nanti di akhir zaman itu ada seseorang yang menyeru kepada Allah dari keturunannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan semua doanya itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sudah kita bahas. Terus yang ketiga, takwilnya itu dia minta bahwa semua orang, baik itu ahli dunia maupun ahli akhirat, itu menyebut-nyebut namanya itu. Nah, makanya kalau kita lihat semuanya menyebut nama Nabi Ibrahim, apalagi orang-orang yang beriman. Waktu sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, disebut namanya itu. Maka itu pun sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu permintaannya. Jadi yang pertama namanya bagus, yang kedua ada dari keturunannya yang menyeru kepada Allah, yang ketiga dia dicintai oleh semua orang, bahkan menyebut-nyebut namanya. Nah, kita masuk pada permintaannya yang selanjutnya. Permintaan yang ketiga berarti al-matlubus tsalis. Qauluhu waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi beliau meminta kepada Allah, ya Allah, waj'alni, jadikanlah aku min warathati jannatin na'im, termasuk di antara orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi yang namanya waris itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang tanpa dia ada usaha. Misal kata Allah, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami warisi Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah itu nggak bikin kitab, mereka nggak bikin kitab, tapi mereka mewarisi saja. Atau kalau misalnya orang tua kita meninggal misalnya, atau saudara kita meninggal, atau istri kita meninggal misalnya, atau anak kita meninggal misalnya, punya harta,
bukan harta yang kita cari, harta mereka. Lalu kemudian kita mendapat waris, artinya harta itu dijadikan punya kita dengan hitung-hitungan fardhah yang sudah Allah tetapkan, ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Nah, itu namanya waris. Jadi surga itu nggak pernah kita bikin, nggak pernah kita bikin itu, nggak pernah juga kita nyuruh tukang itu. Kalau kita lihat misalnya di sini Pak Agus suka renov ya, itu nyuruh tukang itu keluar uang untuk bayar tukang bikin rumah itu. Nah, adapun surga kita bukan yang bikin, tetapi kita hanya mewarisi saja, menempatinya saja. Maka Nabi Ibrahim minta, ya Allah jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Sampai sini jelas? Nah, tadi kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yang pertama tadi yang waj'alni lisana sidqin fil akhirin, itu merupakan kenikmatan dunia. Nama yang bagus, dicintai oleh orang di dunia, itu merupakan kenikmatan dunia. Yang ini dia minta sa'adatul akhirah, kebahagiaan akhirat. Sebagaimana yang Allah bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, kenikmatan di dunia, juga kebahagiaan, kenikmatan, kebaikan di akhirat. Jadi dunia dulu baru akhirat. Kenapa? Kita sekarang berada di dunia. Kita sekarang berada di dunia. Maka ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Jadi kita bisa panen di akhirat kalau misalnya dunia kita ini baik. Kalau dunia kita nggak bagus, di sana kita penuh dengan kezaliman, misalnya kemaksiatan, nggak bisa kita panen di akhirat. Maka dia lalu kemudian meminta sa'adatul akhirah. Itu yang selanjutnya. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah, kami tidak pernah minta Islam, tetapi Engkau memberi kami Islam. Dan sekarang ya Allah, berikanlah kami surga karena kami minta. Jadi dia bilang, Engkau memberi, sekarang berikanlah kepada kami surga karena kami minta, kata dia gitu. Nah, surga itu adalah sesuatu yang ada baiknya untuk kita minta. Itu yang selanjutnya. Nah, terus yang selanjutnya permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, al-matlubur rabi', doanya yang keempat yang perlu untuk kita perhatikan juga. Dia bilang, Pak, waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampunilah bapakku karena dulu dia itu termasuk orang yang sesat. Ampuni bapakku karena dia termasuk dulu itu orang yang tersesat. Nah, jadi di sini ada beberapa takwil atau tafsir tentang hal ini. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, ini adalah contoh doa yang dipanjatkan oleh Abul Anbiya Khalilullah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bahwa kita penting untuk mendoakan orang yang berjasa kepada kita. Nah, di sini pertanyaannya, apakah bapaknya itu Azar ataukah Tarikh atau Taruh? Kalau di dalam Al-Quran kita lihat ada banyak sekali percakapan antara bapak dan anak. Belasan percakapan bapak dan anak di dalam Al-Quran itu. Sedangkan percakapan ibu terhadap anak itu hanya beberapa saja. Misalnya ada yang mengatakan percakapannya Nabi Isa alaihissalam dengan Sayyidatina Maryam, Sayyidina Isa dengan Sayyidatina Maryam. Kata dia apa? Tatkala dia melihat kepada kata dia, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan bersedih, kan Nabi Isa waktu itu dikandung sama ibunya sampai waktu ingin melahirkan sakit. Fa aja'ahal makhabu ila jad'in nakhlah. Qala ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Lebih baik aku mati saja, kata Sayyidatina Maryam, dan aku menjadi orang yang tidak dikenang.
Fanadaha min tahtiha, lalu kemudian di bawahnya memanggilnya, dari bawahnya dia dipanggil. Allah tahzani, jangan bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Di bawahmu itu ada air yang mengalir. Terus apa lagi? Dia disuruh mendorong wa khuzzi bi jaz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Suruh goyangkan pohon kurma. Nanti berjatuhan rutop. Rutop itu kurma yang basah. Sebenarnya kurma itu nggak bisa dia didorong jatuh. Nah, itu salah satu karomahnya Maryam. Jadi kurma itu dia harus dipanjat, dinaik. Dia kalau didorong pohonnya itu nggak bisa jatuh. Tapi Maryam disuruh begini. Sebenarnya Allah mau langsung jatuh sendiri bisa. Tetapi itu menunjukkan adanya ikhtiar. Ada usaha dulu untuk mendapatkan sesuatu itu. Baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Nah, itu percakapan ibu sama anak. Sisanya kebanyakan di Al-Quran itu percakapan bapak sama anak. Nah, makanya bapak-bapak harus banyak ngobrol sama anak-anaknya. Nanti jadi bapak ini. Yang sudah jadi bapak, banyak-banyak ngobrol sama anaknya itu. Membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi dari semua percakapan bapak sama anak itu, yang cuman disebut namanya cuman satu, yaitu percakapannya Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah percakapannya Ibrahim tatkala Ibrahim ngobrol sama bapaknya yang bernama Azar. Ada percakapannya yang lain gak disebut nama. Contohnya, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara, sampai habis ayatnya. Tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, dan lain-lain. Jadi nggak disebut namanya. Yang ini disebut. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kata beliau, ini untuk menunjukkan bapak yang mana. Jadi Nabi Ibrahim itu punya ada bapak kandung, ada bapak asuh. Ini adalah pamannya, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Nah, jadi kalau misalnya benar pendapatnya Syekh Mutawalli Asy'arawi dan beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan ini adalah yang dimaksud di sini adalah bapaknya Azar. Bapaknya yang mengasuh dia namanya Azar, yang tukang bikin patung. Dia tersesat. Maka masuklah kita, apa maksudnya itu? Kok Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya? Nah, di sini kita melihat apa maknanya itu. Yang pertama, al-awwal. Jadi yang pertama, maghfirah itu, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, maghfirah itu keampunan itu syaratnya dia harus Islam. Jadi kita itu nanti di hari kiamat dihisab. Hisab pertama itu sama santri sudah sempat ngobrol ya, sudah sempat disampaikan ke santri-santri. Hisab pertama itu hisab Islam apa bukan? Tatkala dia Islam, selamat ya. Kalau enggak, udah selamanya masuk ke dalam neraka, selesai. Titik. Enggak ada debat lagi. Habis ceritanya itu. Kalau dia bukan Islam, masuk neraka, sudah selesai. Kalau dia Islam, selamat. Masuk ke hisab kedua. Ada nggak urusan dia sama orang lain? Pernah dia nyakitin orang, belum minta maaf? Pernah dia ngambil hak orang, belum diberikan haknya? Punya dia utang, belum dibayar? Nah, urusan di sana itu. Susah urusannya di situ. Maka nanti ada orang yang datang banyak dengan amalan, lalu kemudian kata Rasul, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak apa itu orang yang bangkrut? Sahabat berkata, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Kata Rasul apa? Nanti ada orang yang datang di hari kiamat banyak bawa amal, amal puasa, amal sedekah, amal sholat malam, macam-macam, banyak bawanya amal. Lalu kemudian amalnya itu habis karena dia suka nyakitin orang, mulutnya nggak dijaga, hati orang banyak terluka, dikasih, ditransfer, macam-macam, tangannya nggak dijaga, transfer, habis itu nol saldonya itu. Setelah nol saldonya masih ada orang yang menuntut hak orang kepada dirinya itu. Sehingga apa? Sehingga dosanya ditaruh ke dia itu. Transfernya transfer beban, transfer dosa.
Nah, makanya untuk hisab yang kedua ini penting bagi kita untuk segera menyelesaikan sebelum kita meninggal. Kemarin sudah kita bahas cara yang tercepat adalah yang pertama, kalau ada hak-hak orang kalau ada hak-hak kita yang diambil sama orang, segera ikhlaskan. Hak kita, tapi bukan misalnya duit orang lain, orang minjam sama kita, tapi bukan duit kita, duit orang lain misalnya. Nah, itu nggak bisa. Hak kita benar-benar. Misalnya kita disakitin orang, maafin aja udah. Kita misalnya duit kita dipinjamin sama orang, lunaskan aja. Sehingga nanti kita berdoa, ya Allah, semua hakku yang berada pada orang lain sudah aku ikhlaskan ya Allah. Maka bukakan hati bagi orang-orang yang haknya sudah kuambil untuk memaafkanku juga ya Allah, untuk mengikhlaskan hakku itu. Caranya begitu. Susah itu, bukan mudah. Hari ini kita ikhlas, berapa menit lagi belum tentu ikhlas. Belum tentu. Misal kita teringat wajah-wajah orang yang menyakiti kita, entah mulutnya, tangannya, macam-macam, tingkah lakunya misalnya, dah kita ikhlaskan, dapat hidayah dari Allah, diikhlaskan. Tiba-tiba ngelihat mukanya berubah lagi itu berubah lagi itu. Nah, makanya terus-terusan itu tuh harus kita lakukan itu. Supaya apa? Supaya nanti Allah membukakan hati orang-orang, kita nggak kena di sini. Setelah itu selesai, masuk yang selanjutnya, hak Allah. Nah, kalau hak Allah itu mudah bagi Allah itu untuk memaafkan itu. Kalau hak Allah itu mudah, makanya banyak sekali riwayat itu Allah tunjukkan itu. Nah, ini ya, kamu dulu melakukan ini, nah kita tertunduk mengakui, iya ya Allah, iya ya Allah. Habis itu kita tahu masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan itu, tapi nggak ditunjukkan sama Allah. Lalu nanti orang itu ngomong, ya Allah masih banyak, kenapa nggak ada, kenapa nggak ditunjukkan? Sebagaimana aku tutupi aibmu di dunia, maka di akhirat pun aku tutupi aibmu. Nah begitu, mudah urusannya sama Allah itu. Kalau hak Allah diambil gampang. Bahkan kemarin kan kita bahas satu ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal dengan amal soleh, maka Allah ganti semua keburukannya dengan kebaikan. Tukang mabok, tukang misalnya main perempuan, tukang misalnya ngata-ngatain orang, tukang macam-macam, ngerampok segala macam, tiba-tiba dia bertobat. Urusan sama manusia sudah dibukakan oleh Allah untuk dimaafkan. Sekarang urusan sama Allah, dihitung-hitung misalnya dosanya itu misalnya seluas langit dan bumi misalnya, tapi dia bertobat, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dosanya yang seluas langit dan bumi itu diganti menjadi kebaikan. Nah itu kalau urusan sama Allah itu mudah. Maka kita kalau melihat orang yang banyak maksiatnya itu, melihat preman misalnya yang banyak-banyak maksiatnya itu misalnya, jangan kita merasa lebih baik dari mereka. Kalau dia bertobat, semua keburukannya berubah menjadi kebaikan. Kita merasa lebih baik, nol jadinya saldonya itu. Karena ujub itu ngabisin amal. Sekali kita merasa bangga, wah saya lebih baik dari dia, nol udah itu, nggak ada sisa. Nah maka urusan sama Allah mudah. Nah sekarang ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kembali lagi kita, syarat pertama itu keampunan itu Islam. Kalau nggak Islam nggak diampuni, titik, selesai. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar, kalau kita ambil pendapat Syekh Muntawalli Sya'rawi dan beberapa ulama, ini pamannya Azar. Jadi di dalam Al-Quran itu bapak itu kadang disebutnya kakek. Qalu, kata Allah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu hadir, apakah kamu saat itu berada di samping Yakub ketika dia meninggal? Tatkala dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Kata mereka, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Lihat, bapaknya Yakub siapa? Ishak.
Tetapi dia sebutkan bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ismail alaihissalam itu pamannya, uaknya lah, uaknya Nabi Yakub, tapi disebutnya bapak juga. Nah, maka di sini kita misalnya anggap yang di sini adalah pamannya atau bapak asuhnya Azar, maka di sini dia memintakan agar Azar itu masuk ke dalam Islam. Jelas sampai sini? Maka kalau ada orang kafir kita berdoa, ya Allah berikan dia hidayah, masukkan dia ke dalam Islam, itu boleh. Tidak ada perselisihan ulama, itu boleh, selesai. Nah, itu yang pertama, makna yang pertama. Yang kedua maknanya itu, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, anna abahu wa'adahu al-Islam kama qala ta'ala wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iya. Bapaknya itu Azar itu berjanji kepada Nabi Ibrahim itu, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, bapaknya itu berjanji kepada Nabi Ibrahim untuk masuk Islam. Jadi Azar itu sudah berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk masuk Islam. Misalnya dalam sebuah riwayat kita melihat tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam api, yang apinya itu mati 40 sampai 50 hari, dilihat oleh bapaknya itu, kan dia nggak kepanasan. Kata Azar itu, Tuhan yang paling baik adalah Tuhannya Ibrahim, kata dia begitu. Itu ada di kitab Tafsir Ibnu Katsir itu, riwayat itu. Tuhan yang paling baik adalah Tuhannya Ibrahim, kata bapaknya itu. Nah, maka kalau misalnya pendapat ini benar, dia sudah berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah At-Taubah itu, kemarin Anggi ya baru store, tidaklah istighfarnya Ibrahim itu kepada bapaknya kecuali bapaknya itu sudah pernah berjanji kepada Ibrahim itu pengen masuk Islam, pengen bertobat. Nah, itu yang kedua. Tapi kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Tatkala dia juga nggak mau menunaikan janjinya itu, jelas baginya bahwasannya Azar ini adalah musuh Allah, tabarra'a min. Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari bapaknya itu. Itu yang pertama. Makna yang ketiga, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, anna abahu qala lahu innahu ala dinihi batinan. Nah, wa ala dini Namrud zahiran. Bapaknya itu secara batinnya, dirinya itu secara batinnya itu secara di dalam hatinya itu dia itu menganut agama Nabi Ibrahim, tetapi secara zahir menganut agama Namrud. Tahu ya Namrud ya? Raja Namrud. Maka karena dia itu taqiyah itu dia menyembunyikan keislamannya itu. Jadi kalau orang-orang Syiah itu disebutnya taqiyah. Taqiyah itu dia nutupin, kamu Syiah bukan? Enggak, saya enggak Syiah. Dia itu untuk taqiyah namanya, nutup-nutupin. Itu apa namanya, taqiyah itu nutup-nutupin. Wa khaufan, jadi dia takut kepada Namrud. Kemudian fada'a lahu li'i'tiqadihi anna al-amra kadzalik falamma tabayyana khilaf dzalika tabarra min. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan agar keyakinannya semakin kuat, dan bukan cuma batinnya saja yang berada dalam agama Islam, zahirnya juga. Tetapi akhirnya tidak dilakukan oleh begitu. Falaula i'tiqadihi fihi annahu fil hal laysa bidhanin minhu lama qala dzalik. Tatkala sudah jelas bagi Ibrahim itu bahwasanya keyakinan bapaknya itu bukan Islam, maka akhirnya sudah berlepas tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ini yang perlu kita lakukan agar orang yang berjasa kepada kita itu mendapatkan juga kenikmatan yang besar sebagaimana kenikmatan yang kita dapatkan. Ada pertanyaan sampai sini jelas? Jelas, sedikit lagi ya. Kita habiskan sedikit-sedikit saja. Kemudian doa yang selanjutnya, wal matlubul khamis, al matlubul khamis, permintaan kelima, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari nanti dibangkitkan. Jadi semua nabi tidak ada di dalam pikirannya itu mereka akan husnul khotimah, enggak ada.
Siapa contohnya? Contohnya lagi, contoh yang pertama ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan. Lihat, Nabi dapat kabar dari malakul maut, dari Israel alaihissalam, bahwasanya Allah sudah mengambil dia sebagai khalilnya, mengambil dia sebagai kekasihnya. Khalil itu semua yang dilakukan oleh khalilnya, semua yang dilakukan oleh kekasihnya, baik itu perkataan, perbuatan, semuanya itu dia ridho, semuanya itu dia senang. Itu sebenarnya khalil. Makanya Nabi Muhammad nggak boleh menjadikan manusia sebagai khalil, karena yang namanya manusia selain Nabi mesti ada salahnya. Kalau Nabi Ibrahim itu semuanya sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkataannya, perbuatannya, semuanya sudah diridhoi. Ngangkat tangan diridhoi oleh Allah, menjamin mata diridhoi oleh Allah, buka mata diridhoi oleh Allah, noleh ke kanan diridhoi oleh Allah. Tetapi dia bilang, jangan hinakan aku di hari dibangkitkan nanti. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nabi aja yang sudah dijamin mereka nggak merasa husnul khotimah, apalagi kita. Begitupun Nabi Yusuf, Sayyidina Yusuf alaihissalam, dia juga berdoa, Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Engkaulah sang pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah waliku, pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam. Wa alhiqni bis shalihin. Masukkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam minta diwafatkan Islam. Maka kita juga harus minta itu. Jadi jangan cuma minta, ya Allah luaskan rezekiku, ya Allah, ya Allah lunasi hutangku. Ya itu bagus, tapi ini harus kita minta juga. Karena kalau misalnya kita nggak minta ini, tidak ada berharga harta kita, tidak ada berharga anak kita, tidak ada berharga pangkat kita, jabatan kita, perusahaan kita, semuanya nggak ada berharganya itu. Nah, nanti itu ada kaitannya sama doa yang selanjutnya. Tetapi sebelum kita masuk, kita jelaskan dulu di dalam riwayat itu. Jadi bapaknya itu Azar, bapaknya yang bernama Azar, atau kita katakan pamannya tadi itu, nanti itu di hari kiamat akan didatangkan dalam kondisi tubuhnya berwarna hitam dan penuh dengan debu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku di hari kiamat. Lalu kemudian bapaknya itu berubah menjadi binatang, hiena. Hiena, dubuk hiena. Tahu hiena? Dubuk. Dubuk, jadi apa namanya? Kalau orang-orang Arab itu banyak tuh yang melihara hiena itu. Jadi semacam kayak apa? Dia predator kayak harimau tapi lebih kecil. Serigala lebih besar. Hiena namanya itu. Binatang itu. Dia itu predator antagonis. Jahat lah pokoknya. Kalau di film-film hiena pasti jadi yang buruk itu. Nah, nanti berubah nanti itu bapaknya. Lihat ke kakimu katanya. Pas lihat bapaknya itu di kakinya itu menjadi hiena tadi itu. Jadi nanti itu orang-orang yang sombong itu kan semua manusia nanti kalau masuk surga itu dikembalikan kepada penciptaan aslinya, penciptaan awalnya, seperti Nabi Adam alaihissalam. Tingginya itu berapa? Sekitar 30 meter, 27 sampai 30 meter. Tingginya itu 27 sampai 30 meter. Jadi Nabi Adam itu setinggi itu kurang lebih. Semua nanti akan dikembalikan begitu. Yang sombong-sombong nanti sebesar semut nanti itu. Sebesar semut yang sombong-sombong. Sombong itu kan apa? Yang pertama dia menolak kebenaran. Yang ketiga yang kedua dia merendahkan orang lain. Dia rendahkan orang, dia rasa orang lain itu lebih hina daripada dirinya. Atau dia merasa lebih baik dari orang lain. Atau dia merasa dirinya hina, orang lain hina, tapi orang lain lebih hina dari dia. Nah, itu yang sombong itu. Maka kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu, siapa yang melihat kepada makhluk dan menduga ada orang yang lebih hina dari dirinya, maka dia termasuk fahuwa mutakabbir. Nah, dia termasuk orang yang sombong. Nah, coba kita tanya diri kita, ada nggak kita merasa ada orang yang lebih hina dari kita? Kalau gitu berarti kita masih termasuk sombong. Nah, makanya istighfar. Nanti sebesar semut. Makanya di sini di ayat ini di riwayat ini Nabi Ibrahim disuruh lihat ke kakinya karena kecil.
Jadi orang yang sombong itu bentuknya manusia tapi segede semut. Orang-orang setinggi 30 meter. Ini aja tingginya berapa? 6 meter mungkin. Udah kebayang sama kita itu. Seberapa tinggi itu 30 meter itu. Semut. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Permintaan yang selanjutnya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat mal wala banun. Hari enggak bermanfaat harta wala banun, juga anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah itu dengan hati yang selamat. Jadi maknanya yang pertama ya. Makna yang pertama itu, jadi tidak bermanfaat baginya itu harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Makna yang pertama kata Syekh Fakhruddin Razi. Annahu idza qila lak hal li Zaid mal wa banun fataqulu lah malahu wa banunu salamatu qalbuhu. Jadi yang pertama, ini contohnya kata beliau, kalau misalnya dikatakan kepada Zaid, apakah Zaid itu punya harta dan punya anak, kemudian engkau mengatakan hartanya dan anaknya adalah salamatu qalbuhu. Jadi harta dan anaknya itu adalah hatinya yang selamat. Jadi makna pertama, harta yang paling hakiki, anak yang paling hakiki adalah keselamatan hati, hati yang bersih. Jadi qalbun salim itu adalah hati yang selamat, hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari munafik. Kalau kita tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak ada kenifakan, tidak ada kemunafikan, dua wajah, maka kita ada qalbun salim berarti. Misal kita beribadah sedikit saja dalam hati kita itu, wah nggak enak kalau nggak ke masjid, malu sama ini, sama teman. Nah itu sudah nggak salim lagi hatinya itu, karena sudah tercampur, nggak murni lagi. Kalau salim itu murni sama sekali, tidak ada sedikit pun kecuali Allah isinya itu. Nah ini berat, maka kita minta doanya abdi bagus tuh. Allahumma rzuqna qalban saliman atainaka bihi yaumil qiyamah. Ya Allah, karuniakan kami hati yang salim, yang selamat, yang bersih, yang nanti kami datang dengannya di hari kiamat. Kami datang kepadamu dengannya, dengan hati yang salim itu, dan hati yang selamat. Itu yang pertama maknanya ya. Makna kedua, an nahmilal kalam 'ala al-ma'na wa naj'alal mal wa banin fi ma'na al-ghina ka'annahu qila yawma la yanfa'u malun wala banin inna man atawakal musliman al-ghina tawajjul fi dinin. Jadi makna yang kedua, bahwasannya harta dan anak itu maksudnya di sini adalah kekayaan. Jadi yang pertama tadi, dia nggak punya harta, dia nggak punya anak, yang dia punya adalah hati yang bersih. Ini yang kedua, maksudnya adalah harta dan anak itu adalah kekayaannya. Jadi qil dikatakan yauma la yanfa'u ghina illa ghina man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat kekayaan kecuali kekayaan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Karena kalau misalnya hati orang yang nggak selamat itu, hartanya itu dipakai untuk poya-poya. Tapi kalau hatinya selamat dipakai untuk sedekah, maka dia nanti akan bermanfaat bagi dia itu, hartanya itu. Anaknya, kalau misalnya hatinya itu nggak selamat, anaknya nanti dididik oleh dia, ayo kamu sekolah tinggi-tinggi, jadi pejabat, kamu sekolah yang tinggi-tinggi, jadi orang kaya, nah gitu, dididiknya begitu, kenikmatan dunia saja. Sedangkan kalau orang yang hatinya salim, hatinya selamat, dididik akhirat, jangan lupakan dunia. Dunia jangan dilupakan, karena kita hidup di dunia. Nggak boleh kita minta-minta sama orang, nggak boleh. Nggak boleh kita nyusahin orang, nggak boleh. Nah begitu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Wa thalithuha, yang ketiga maknanya an naj'ala, makna yang ketiga adalah bahwasannya
Yang tidak bermanfaat, harta dan anak itu rajulun salimun qalbuhu ma'alihi haitsu anfaqahu fi ta'atihi ta'ala. Nah, ini mirip seperti yang ini yang makna yang kedua tadi. Makna yang ketiganya, kekayaan li'anna ghinar rajul, karena kekayaan seseorang itu fi dinihi bi salamati qalbihi. Jadi kekayaan seseorang itu, kaya agamanya itu adalah kaya hatinya, sedangkan kekayaannya di dunia itu kekayaan harta dan anak. Itu makna ketiga. Jadi makna pertama, dia nggak punya apa-apa, hartanya lah justru hatinya yang bersih. Makna kedua, harta dan anak itu nggak bermanfaat kecuali oleh orang yang hatinya bersih. Karena kenapa? Hartanya nanti diinfakkan ke jalan Allah SWT, anaknya dididik untuk cinta akhirat. Jangan lupa, kekayaan akhirat itu adalah keselamatan hati, sebagaimana kekayaan di dunia itu adalah harta dan anak. Kalau kita hatinya kaya, nggak disebut kaya di dunia. Tapi kalau kita punya harta, punya anak, banyak keturunannya disebut kaya. Nah, jadi makna yang ketiga ini adalah nanti di akhirat orang yang kaya adalah orang yang hatinya itu salim. Nah, begitu. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas, itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dicatat ayat dari berapa nih? 82 ya? Oh, 83. 83 sampai 89. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89 dicatat, diingat-ingat. Setidaknya kalau misalnya kita lupa, kita bilang aja berdoa waktu berdoa, ya Allah, aku minta permintaannya Nabi Ibrahim waktu kajian hari Sabtu kemarin. Nah, kita minta begitu aja. Allah Maha tahu. Kalau misalnya memang kita nggak bisa lihat, setidaknya begitu. Kita tahu maksudnya dan Allah tahu maksudnya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhirkan, kita cukupi dulu pembahasan kita tentang tafsir serial doa, kajian yang membahas tentang doanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Berarti doa ini sudah kita selesaikan. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون
يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.